hari ini seperti biasa kita akan melakukan berdoa bersama. Pada pagi hari ini akan dipimpin oleh ketua kelompok 2. Siapa? Nah, silakan Vega dari depan. Before we study, let's pray together. Begin. Terima kasih Bapak Eka sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya dulu. Hari ini ada beberapa teman kalian yang tidak hadir di kelas. Kaira, sekretaris 3. Nama? Hadir. Sakit? Jawa? Sakit? Hadir sakit juga. Oke, kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir sedang sakit, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesembuhan. Amin ya Rabbal alamin. Oke, langsung pada pagi hari ini. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang coding ya. Terakhir kemarin coding dengan materi dekomposisi. Nah, pada pagi hari ini kita melanjutkan pelajaran kita tentang coding, tentang konsep dasar kecerdasan artifisial atau disebut dengan AI. Tahu AI? Pernah dengar nggak kata-kata AI? Oke, Bapak kasih tahu pada pagi hari ini kita akan menjadi detektif teknologi. Tahu detektif? Orang yang menjadi agen mencari informasi. Nah, apa sih kegiatan pada pagi hari ini? Tentunya berkaitan dengan kecerdasan artifisial atau disebut kalian lebih familiarnya dengan kata apa? AI apa kepanjangannya? Artificial Intelligence. Oke, kita lanjut. Nah, pernah nggak di antara kalian mengalami hal-hal yang seperti ada di depan? Pertama, suka buka YouTube? Nah, tapi pernah? Nah, biasanya ketika kamu membuka YouTube, lalu video yang direkomendasikan adalah video yang kamu suka. Kok dia bisa tahu? Kamu seumpamanya sering nonton film Bingo. Bing. Pasti yang muncul nanti film Bing. Kalau kamu sering nonton konten game Roblox, pasti yang akan muncul di reelsnya itu apa? Konten Roblox. Kalau kamu sering senang teknologi, pasti yang muncul pertama kali adalah konten teknologi. Tahu nggak bagaimana YouTube bisa tahu kamu kesenangan kamu? Kok bisa tahu ya? Padahal YouTube nggak bisa kamu ajak komunikasi secara langsung kan? Ada nggak yang komunikasi YouTube? Saya lapar nih. Aku udah makan belum? Enggak, kasih. Tapi dia tahu nih apa yang ada di alam kata kita. Kira-kira kenapa dia bisa tahu? Ada yang bisa kasih jawaban? Tidak tahu. Tidak tahu sama sekali. Oke. Selanjutnya, nanti akan kita kasih tahu di akhir sesi. Yang kedua, pernah lihat nggak icon ini? Apa? Google Map. Pernah menggunakan Google Map? Sering. Kalau aku lagi keluar kota atau aku lagi cari tempat sesuatu, hidden gem, aku pasti buka Google Map. Bagaimana Google Map bisa memberikan kita jalan mana yang macet dan mana yang lancar?
Dikasih tahu nggak tuh? Oh ada nih Pak, jalannya merah, ini pasti main. Berarti kita nggak boleh lewat situ. Terus dikasih jalan alternatif. Tahu nggak bagaimana si Google Map ini bisa kasih tahu, kasih bocoran kalau ada jalan macet atau tidak? Terus kita lebih senang lewat mana biasanya nih? Dikasih tahu sama si Google Map. Tahu nggak caranya kayak gimana? Pasti belum paham kita Pak. Saya pengguna teknologi, tapi saya nggak pernah menganalisis teknologi itu. Yang ketiga, logo apa itu? Shopee. Sampingnya Tokopedia. Tokopedia, toko hijau. Sampingnya TikTok Shop. Oh, yang cewek-cewek udah paham bener nih. Nah, saat belanja online mengapa sering muncul tulisan? Mungkin kamu juga sedang ini. Bener nggak? Kita cari nih tas. Terus di bawahnya ada lagi nih. Apa namanya? Katalog tas yang lain yang lebih bagus kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang sesuai keinginan kita. Oh, yang ini nih. Bener nih. Bagaimana dia caranya ngasih tahu kita nih sesuai harapan kita? Ada yang tahu prosesnya seperti apa? Pasti kita belum memahami. Maka pagi hari ini kita akan mencoba menggali bagaimana sih proses YouTube, Google Map, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, apa lagi yang shop? Lazada, Zalora, banyak tuh yang lainnya. Bagaimana dia merekomendasikan barang-barang buat kita? Bahkan kadang-kadang hampir sempurna. Kalau nanya mama, malah nggak cocok, bener nggak? Jalan nih ke mall, mama pasti rekomendasiin. Aku nggak suka mah, bener ya? Ini sepatunya ini mah, aku nggak suka. Tapi si teknologi ini lebih mengerti keinginan kita. Oke. Ya. Misi belajar kita hari ini pertama akan menjelaskan apa itu AI dengan bahasa sendiri. Menemukan minimal 3 contoh AI di sekitar kita. Terus membuat ide kreatif tentang bagaimana AI bisa membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Tentunya ini menjadi barometer kita pada pagi hari ini. Setelah selesai kelas pada pagi hari ini, kita akan mengerti, oh AI ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan bahkan setiap hari kita sudah menggunakan AI tanpa kamu sadari. Dan pagi hari ini juga kita akan berusaha menciptakan AI. Keren kan? Pagi hari ini kita akan menciptakan AI. Oke. Ya. Oke, kita mulai dari kasus dulu. Studi kasus, ya. Siapa yang tadi istirahat jajan ke kantin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Rata-rata jajan ke kantin. Nah, sampai ke kantin, di kantin kita ada 2 tempat, di pojok sama belakang. Kira-kira nih, sebelum bel istirahat atau sebelum Pak Guru tadi suruh istirahat, kamu sudah terpikir nggak apa yang akan kamu belanjakan uang kamu tadi? Sudah. Atas dasar apa kamu belanja? Perut Pak, lapar. Aku lagi pengen sosis Pak. Nah, cuma sosisnya kayak gimana yang kamu inginkan? Ada tidak ada. Bahkan ketika ada dipanggil, namun tidak sesuai selera kamu. Oke, lihat. Ini menjadi masalah buat kita. Kalau setiap hari kita ke kantin, terus kita bertanya pada ibu kantin, Bu, aku mau makanan yang enak apa ya kira-kira hari ini? Bu kantin kira-kira nih kalau ditanya itu respon nggak ke kita? Hal kebanyakan. Bu, ada makanan apa? Bu, ada makanan aja sendiri, udah beli. Bener nggak? Tapi kalau kita tanya, Bu, makanan yang rasanya pedas, gurih-gurih, terus mengenyangkan. Semua orang yang kita bukain mau jawab nggak? Males. Udah mau ini aja nih, mau yang mana? Itu kan paling. Tapi males dia memberikan penjelasan. Maka di sini kita akan membuat AI.
akan mencoba membuat AI atau membuat kecerdasan artifisial. Sebenarnya dalam kecerdasan artifisial atau AI itu ada sumber data. Ada sumber data. Pasti ada data yang akan dicocokkan oleh AI atau AI. Datanya apa? Contoh seperti tadi di awal. YouTube. Kenapa YouTube sering memunculkan konten yang kamu inginkan? Karena sebelum membuka YouTube, sebelumnya kamu sudah memetik satu konten atau satu keyword tentang satu konten. Contoh, Doraemon. Wah, muncul tuh Doraemon. Close. Kegiatan lain. Buka lagi nih YouTube. Ada nggak kira-kira masih konten Doraemon? Pasti ada satu atau dua. Semakin banyak kamu klik konten-konten Doraemon, maka semakin banyak konten Doraemon yang akan muncul di beranda YouTube. Begitu juga di online shop. Online shop juga begitu. Ketika kamu mulai membuka tas sekolah warna pink, imut, cantik, buat cewek, pasti akan muncul tas-tas yang tadi keyword kamu ketikkan. Setelah di close, keyword itu pun masih akan terekam dalam aplikasi itu. Nah, ini AI akan mengolah data-data yang bersumber dari kamu sendiri sebenarnya. Akan ditampilkan oleh dia. Semakin banyak masukan AI, akan semakin AI bisa mengerti kebutuhan kamu. Akan bisa mengerti kebutuhan kamu. Oke, ya. Misi detektifnya akan kita mulai. Bayangkan kalian adalah pengelola kantin sekolah. Sekarang seolah-olah dalam otak kamu, dalam pikiran kamu, kamu menjadi penjual kantin. Kira-kira mau dagang apa? Ayolah, mau dagang apa kira-kira? Rapli deh. Dagang apa? Sate. Nah, ada ya. Afrika. Nasi kuning. Sakira. Seafood bakar. Desi. Apa? Salad. Ada lagi di kantin kira-kira? Tapi orang banyak yang minat kan? Wow, aku suka tuh Pak. Kalau udang bakar, aku pasti tuh senang. Setiap hari banyak siswa yang bertanya menu apa paling enak, menu apa yang paling sehat, terus mana yang paling murah. Kira-kira nih sebagai kepala kantin dengan jumlah siswa di sekolah kita 630 anak bertanya pada kita semua, Bu, mana yang enak? Ibu Kaila, mana yang sehat? Ibu Japira, mana yang murah? Ibu Vika, mana nasi kuning yang gurih? Pusing gak tuh? 630 orang akan bertanya ke kita. Pusing. Ini lagi melayani, ini nanya, ini belum keluar, nanya. Semakin terus kalian kewalahan menjawab satu persatu. Bener nggak? Akan kewalahan. Tantangannya buat kalian. Kira-kira nih kalau kita jadi ibu kantin, bagaimana caranya agar setiap siswa bisa mendapatkan rekomendasi menu sesuai keinginan mereka dengan cepat, seperti Google tadi. Kira-kira bisa kebayang? Bisa kebayang? Apa yang harus kalian persiapkan? Apa kira-kira? Kenapa kamu ke restoran yang besar? Apa yang pertama disodorkan? Ya, oke. Kurang lebih ada menu makanan. Iya, nanti dari menu makanan, perhatikan. Kita lihat lagi. Oke. Kegiatan pemecahan masalahnya nanti akan Bapak bagi kelompok sesuai kelompok kalian. Kira-kira nanti akan Bapak kasih satu kartu identifikasi kantin. Di sini ada nih, kalian akan mengidentifikasi siapa sih yang jajan ini, terus berapa sih jajan itu harganya. Kalian akan mencari data buat database kantin
Setelah itu kalian urutkan mana makanan paling banyak yang murah dibeli orang. Mana makanan yang menurut kamu paling dibeli karena kesukaannya. Harga tidak masalah. Nanti akan kamu data di sini. Diskusikan ide awal untuk solusinya. Nanti kalian harus presentasi di depan kelas. Bagaimana sih kita cara menentukan makanan yang favorit? Terus mana yang paling laku banyak? Ini akan kalian kerjakan setelah kalian menerima LK yang Bapak berikan. Namun sebelumnya Bapak lihat dulu, kita dulu cara kerjanya. Jadi itu bukan cara sihir, bener nggak? Oh, bisa kita dia bisa lama, bener nggak? Apa yang kita inginkan dia tahu. AI itu bukan sihir, tapi apa? AI itu asisten pintar. AI itu adalah asisten pintar. Belajar dari data. Misalnya nanti akan tahu kesukaan kamu. Data-data yang ada yang akan kamu observasi nanti, akan tahu mereka mana sih kesukaan di sekolah kita. Maka nanti kita akan keluar kelas, kita akan observasi ke kantin. Baik. Setelah itu mengenali pola. Umpamanya kamu sering memilih makanan pedas. Apakah makanan pedas yang banyak dibeli orang? Atau makanan yang murah? Atau makanan yang menyenangkan? Kita akan nanti dari data-data. Terus membuat keputusan. Nah, maka kita setelah itu akan memberikan rekomendasi nih ke kantin. Bu, makanan ibu yang paling banyak lakunya. Karena bisa jadi karena lipat, karena gurih, atau karena murah. Kita akan lakukan identifikasi lagi. Selanjutnya, ternyata setelah nanti kita melakukan observasi ke kantin, kita akan lihat ternyata AI ada di mana. Coba, ada dia apa? Nonton Netflix. Wih, akhirnya udah premium semua nih. Ketika nonton Netflix nih, kira-kira ada tuh dashboardnya ya, Netflix. Langsung muncul film yang kamu senengin dan kamu langsung tonton selama 2 jam, ya? Cari lagi sesuai yang biasa kamu tonton. Atau ada yang tahu nih, tonton apa? Sampai yang baru jadi handphone. Wah, semua pasti di halaman terdepan adalah muncul playlist lagu-lagu yang lagi hit yang menurut kamu itu enak dengar, benar? Cuman sayangnya ada iklannya, kenapa nggak dibayar, benar? Nah, ternyata ya itu banyak ada pada chat, benar nggak? Di WhatsApp ada AI-nya nggak? Namanya Meta. Di apa namanya? Kalau di Telegram, dia punya Telegram. Messenger lain, ya Yahoo, Google. Punya pakai Yahoo, Messenger. Atau ada yang punya kalau di iPhone itu ada yang namanya apa? iMessage ya. Nah, itu juga sama pakai i. Nah, sekarang kita bisa bertanya, atau ternyata di teleconference video call bisa ada AI-nya, benar kan? Apa AI-nya pada video call? Zoom. Pengen ada cambangnya Pak, atau mukanya bilang putih Pak, bisa nggak? Dibantu tuh sama AI, dirubahin muka kita jadi lebih cantik. Atau pada TikTok kemarin Jafira ketika ke kota tua, muka bapak jadi kayak Dono. Pakai AI nggak? Pakai AI? Pakai AI. Motor sudah pakai AI dan lain-lain aplikasi yang ada di smartphone kita sudah ada AI-nya sekarang. Luar biasa. Nah. Ya.
nikmatin kita nanti. Lihat. Siapkan hasil isi kelompokmu, bisa menyajikan dalam bentuk gambar poster nanti setelah kalian melakukan observasi KKD setelah ini. Nah, kalian Bapak tugaskan membuat daftar menu boleh, tapi dari mulai yang paling favorit. Tergantung nanti dari data kamu. Mana nih yang paling best sellernya? Taruh di daftar menu paling atas. Atau bisa best sellernya kamu bikin poster gambar. Disajikan setiap kelompok, datanya Bapak ambil, datanya Bapak ambil nanti, terus Bapak samakan dengan hasil kerja kelompok kamu. Karena Bapak panggil dari mulai kelompok 1. Kelompok 1, boleh berdiri. Bawa pulpen, sama buku. Nanti Aska mengikuti bikin video ya. Dimulai dari ujung paling kanan. Silakan berdiri dibacakan. Bertanya perhitungan apa yang kamu ketahui? ChatGPT, Gemini. Oke, tepuk tangan buat. Oke, terima kasih. Good, semuanya misi kita sudah selesai. Menjadi detektif, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Dan Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Darut memberikan. Terima kasih Mari anak-anak hebat Lambe ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau nanya nih sama kalian, seru nggak belajar coding? Insya Allah, kamu dan kalian akan memberikan contoh pembelajaran coding dengan berbagai lainnya. Nanti juga Pak Arif juga akan diundang untuk melakukan observasi ke sekolah-sekolah lain. Ini adalah bentuk apresiasi kalian yang mengikuti pembelajaran coding dengan baik di kelas dengan Pak Arif. Jadi kan pembelajaran coding ini sebagai pelajaran yang menyenangkan, pelajaran yang seru, dan memberi pengetahuan yang baru buat kalian. Oke? Hampir semua tadi Pak Arif menyampaikan materi dengan jelas, dengan lengkap, dan kalian berinteraksi pembelajaran dengan baik. Ya. Dan saya juga kagum dengan kalian, tugas kelompoknya juga cukup kompak, presentasinya juga baik, ya. Namun nanti saat ada kita pelajaran coding nanti di SMP atau nanti kamu belajar di SMA, nanti kamu akan belajar menggunakan media codingnya menggunakan Plug, ya, terintegrasi dengan komputer. Namun untuk SD pembelajaran codingnya ini berbasis algoritma, ya. Jadi baru pemahamannya terlebih dahulu. Seenggaknya kamu kan sudah pernah belajar tentang kalimat prosedur yang ada di kelas 4 seperti cara membuat mie instan, juga pernah membuat jus buah, lalu juga kamu juga pernah membuat nasi goreng. Itu adalah runtutan bagaimana cara bahan dasar makanan-makanan tersebut menjadi sebuah menu atau minuman yang enak untuk dikonsumsi. Nah, itu adalah bagian dari pembelajaran coding, ya nak, terstruktur dari bahan, cara memasak dan menyajikan sampai makanan dan minuman itu disajikan oleh orang lain. Jadi itu pembelajaran singkat tentang pembelajaran coding. Pesan Bapak buat anak-anak 6B, karena ini kelasnya ya, Bapak cuma memberikan support dan doa buat kalian. Nanti kita bulan Maret ada namanya TKA, tes kemampuan akademik, yaitu mapel matematika dan bahasa. Rajin belajar dengan Pak Arif, baik di sekolah maupun di rumah. Jika ada kesulitan belajar, ditanyakan, karena nanti nilai TKA itu untuk menentukan kamu melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi nilai TKA itu akan nanti dikonversi menjadi nilai jalur prestasi. Paham? Oke, semangat belajar ya anak-anak 6B ya. Tetap semangat, ibadahnya yang rajin, taat kepada orang tua, hormati bapak ibu guru, jangan membuat masalah di kelas maupun dimanapun kalian berada. Ini udah kelas 6 ya, nak. Kelas 6 ini nggak lama ya Pak Arif ya. Hitungannya cuma 5 bulan lagi, nak. Karena semester 2 ini kamu kegiatannya udah ujian praktek dan persiapan TKA, dilanjut ujian sekolah. Tahu-tahu kamu udah libur dan siap-siap masuk SMP atau pesantren, ya nggak? Nah, jadi udah kurangi bermainnya, berbuatlah yang baik, sama seperti kelas 6B, B-nya itu adalah baik. Ya, B-nya itu mungkin berakhlak, B-nya itu memiliki beradab yang baik. Ya, jadi B, kebetulan Pak Arif mengajar 6B, Pak Guru juga di Payung 03 juga mengajar kelas 6B. Jadi kita semua ada yang baik. Sebelumnya Bapak pernah kok ketemu anak-anak kelas berapa sekarang ya? Udah lulus atau masih ada di kelas 6? Dulu SD Bangku 3 itu, Bangku 4 itu sering bertanding futsal, zamannya Pak Jatiko. Pak Jatiko pakai pensiun. Nah, kalau kalian ada tim futsal nggak sih? Ada. Nah, tim futsal biasanya kalau ada lomba, ada turnamen, pasti saya mendampingi anak-anak di sini. Jadi kalau saya ketemu sama saya lagi ya, kalau kita turnamen cabang olahraga futsal. Oke? Karena kebetulan saya mendampingi futsal di SD 10-3. Jadi kita nanti akan ketemu lagi di suatu saat. Terima kasih waktunya. Bapak sudah bisa berkesempatan hadir di tengah-tengah kalian. Bapak ucapkan selamat belajar. Semoga sukses buat 6B. Semoga nilainya lulus dengan hasil yang terbaik. Bapak, terima kasih anak-anak hebat. Bapak undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.